Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Bani Adam. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya ingin membuat tugas tentang ekonomi makro Islam. Bagaimana mengatasi turunnya nilai tukar rupiah di negara kita dan penyebabnya. Jelaskan. Faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. 1. Perekonomian di Amerika Serikat sedang meningkat. Faktor ini sangat berpengaruh dengan melemahnya mata uang rupiah Indonesia. Untuk memulihkan perekonomian AS setelah terjadinya krisis di tahun 2008, membuat bank sentral di Amerika yaitu The Fed mempunyai rencana melakukan sebuah sistem yang disebut tapering off atau adanya pengurangan kuantitatif easing yang bisa disebut sebagai stimulus ekonomi. Dampak yang berbanding terbalik justru dialami oleh Indonesia. Sebagai negara yang berkembang, namun Indonesia sangat mudah sekali terdepresiasi oleh pengaruh mata uang asing yang menekannya. 2. Tertekan oleh The Fed. The Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat memiliki rencana guna memotong dan membatasi pembeli obligasi pada tahun 2013 silam. Nilai tukar dari rupiah serta IHSG yang sering disebut dengan indeks saham gabungan saling berkualitatif sangat tajam. Menurun dan anjloknya komoditas ekspor Indonesia. Menurunnya permintaan ekspor barang dari berbagai belahan dunia akan menyebabkan perekonomian Indonesia terganggu. Singkatnya, jika jumlah ekspor menurun, maka rupiah akan melemah. Hal yang harus dilakukan pemerintah agar rupiah segera membaik adalah meningkatkan kembali permintaan ekspor dunia. Jika permintaan ekspor semakin anjlok, maka neraca perdagangan pun akan semakin buruk. 4. Impor barang yang semakin tinggi. Dikala merosotnya permintaan ekspor barang berbanding terbalik dengan meningkatnya permintaan impor. Jelaskan inflasi dan deflasi dan apa penyebabnya. Ketika nilai uang menurun di pasar dunia, itu adalah inflasi. Sedangkan jika nilai uang naik, maka itu adalah deflasi. Inflasi menghasilkan kenaikan harga barang dan jasa, sedangkan harga barang dan jasa mengalami penurunan deflasi. Inflasi sangat membantu bagi produsen. Di sisi lain, pelanggan diuntungkan oleh deflasi. Ada penurunan pendapatan nasional dalam situasi deflasi, tetapi ini bukan dalam kasus inflasi. Dalam inflasi, distribusi pendapatan bahkan tidak di tengah-tengah kaya dan miskin. Sebaliknya, deflasi menjadi penyebab naiknya tingkat pengangguran. Sejumlah kecil inflasi baik untuk ekonomi negara, namun deflasi menciptakan rintangan di jalur pertumbuhan ekonomi negara. Adalah kenaikan harga barang yang terjadi secara terus-menerus dalam waktu yang lama. Deflasi adalah penurunan harga barang yang terjadi pada periode tertentu dan berlaku untuk waktu yang lama. Apa yang kamu ketahui tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Apa perbedaannya dan sebutkan contohnya. Dibandingkan ekonomi dan perbankan, pemerintah mengeluarkan dua jenis kebijakan ekonomi, yaitu kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil dalam pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro.
Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal dalam mendapatkan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Sedangkan kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perbedaan kebijakan fiskal moneter yang pertama adalah dari segi pengambilan keputusan. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diputuskan dan dikelola Kementerian Keuangan, sedangkan wewenang kebijakan moneter sepenuhnya ada pada Bank Indonesia. Selanjutnya, perbedaan kebijakan fiskal dan moneter adalah dari segi tujuan. Kebijakan moneter bertujuan menjaga jumlah uang beredar di masyarakat. Sementara itu, tujuan kebijakan fiskal adalah mengelola dan menjaga kesejahteraan sektor-sektor pelaku perputaran uang melalui dari konsumen, pekerja, sampai pelaku usaha. 4. Dampak apa yang terjadi jika hutang negara sangat banyak dan bagaimana cara mengatasinya? Perkembangan jumlah utang luar negeri Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentu saja menimbulkan berbagai konsekuensi bagi bangsa Indonesia, baik dalam periode jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam periode jangka pendek, utang luar negeri harus diakui telah memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi pembiayaan pembangunan ekonomi nasional, sehingga dengan terlaksanakan pembangunan ekonomi tersebut, tingkat pendapatan per kapita masyarakat bertumbuh selama 3 dasawarsa sebelum terjadinya krisis ekonomi. Penyebab utama terjadinya krisis ekonomi di Indonesia juga sebagai negara-negara di ASEAN adalah ketimpangan neraca pembayaran internasional. Akhirnya akan mengakibatkan terjadinya krisis nilai tukar mata uang nasional terhadap valuta asing. Hal inilah yang menyebabkan beban utang luar negeri Indonesia, termasuk utang luar negeri pemerintah, bertambah berat bila dihutangi berdasarkan nilai mata uang rupiah. Semakin bertambahnya utang luar negeri pemerintah berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan beserta dengan bunganya. Ironisnya, semakin krisis ekonomi, utang luar negeri itu harus dibayar dengan menggunakan bantuan dana dari luar negeri, yang artinya sama saja dengan utang baru, karena pada saat krisis ekonomi penerimaan rutin pemerintahan, terutama dari sektor pajak, tidak dapat ditingkatkan sebanding dengan kebutuhan anggaran belanja. Sekian hasil dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.